Oke, baik teman-teman. Acaranya akan segera dimulai. Mohon tunggu sebentar. Diharapkan untuk teman-teman untuk on cam terlebih dahulu karena acaranya segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama secara daring pada acara ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bersama saya Rizky Ardiansyah sebagai moderator pada acara kita sore hari ini. Sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi dari Teknik Informatika, yaitu Bapak Yadi Rahman Alamsyah, STMkom, dan juga kepada Kang Ledi Gunawan selaku Ketua Pelaksana acara hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara webinar Fazilogic yang bertemakan Fazilogic dalam peningkatan keselamatan berkendara. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Yadi Rahman Alamsyah, STMkom, selaku Kaprodi untuk memberikan sambutan untuk acara ini. Untuk itu, kepada Bapak Yadi, dipersilakan. Oh, sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan atas undangannya terkait webinar apa ini? Mata kuliah Fazilogic, Pak. Fazilogic ya, yang diampu oleh Pak Marwondo, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita mendapatkan ilmu ya, terutama mahasiswa yang memang tidak mengikuti perkuliahan ya, dan juga mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut bisa men-share ilmunya terkait mata kuliah terkait materi yang dipelajari di mata kuliah tersebut. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu pemicu untuk dapat diselenggarakannya webinar yang serupa untuk mata kuliah yang ada di Prodi Informatika ya, di semester yang akan datang, seperti itu. Gitu ya. Nah, saya ucapkan selamat menyaksikan ya webinar yang akan diselenggarakan oleh para mahasiswa di mata kuliah Fazilogic ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yadi Rahman atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ledi Gunawan selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutan. Kepada Kang Ledi Gunawan dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk para peserta webinar series Fagilogic dengan tema Fagilogic dalam peningkatan keselamatan berkendara. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Reddy Gunawan dari Prodi Informatika 2019. Di sini saya selaku ketua pelaksana dari acara webinar ini. Terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar ini. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa di acara webinar ini akan ada 2 sesi seminar. Yang pertama itu mengangkat topik penerapan fuzzy K-means dalam menghitung lebar ideal jalur pejalan kaki. Kemudian ada di sesi kedua seminarnya itu mengangkat tema penerapan Fagilogic Sugeno dan Mamdani dalam mengontrol intensitas cahaya di malam hari, gitu teman-teman. Nah, saya selaku ketua pelaksana di acara ini berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri-pemateri yang akan ada di webinar ini, teman-teman. Mungkin di sini ada ya beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin belum mengambil mata kuliah Fagilogic. Nah, harapannya buat teman-teman yang belum mengambil mata kuliah tersebut itu bisa mengetahui secara gambaran umum apa sih Fagilogic itu sendiri, gitu teman-teman. Karena dalam pembahasan webinar kali ini itu akan dibahas dari sejarah Fagilogic, apa itu Fagilogic, dan bagaimana sih cara mengimplementasikan dari Fagilogic itu sendiri, gitu. Terlebih tema yang akan kita bahas di webinar ini ialah Fagilogic dalam peningkatan keselamatan berkendara. Nanti oleh pemateri itu akan dijelaskan secara rinci bagaimana sih cara mengimplementasikan itu semua, gitu. Sedikit masukan untuk teman-teman peserta, jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Nanti silakan tanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya jawab ya. Mungkin demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Langsung saja ke acara intinya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang telah hadir di tengah kita. Nah, adapun untuk narasumber pertama akan memaparkan materi Fagilogic dalam peningkatan keselamatan transportasi, penerapan fuzzy K-means dalam menghitung lebar ideal jalur pejalan kaki. Dan untuk narasumber kedua akan memaparkan materi penerapan Fagilogic Sugeno dan Mamdani dalam mengontrol intensitas cahaya lampu mobil di malam hari. Untuk narasumber pertama, saya langsung persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, cek. Izin kepada moderator untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat siang menjelang
Seperti yang sudah diketahui bahwasanya hari ini itu kita akan melaksanakan webinar, di mana untuk webinar ini itu mata kuliah Fuzzy Logic dengan temanya itu peningkatan keselamatan dalam transportasi. Nah, untuk yang kemarin itu kan tentang peningkatan tangan ya teman-teman, untuk kelas reguler itu. Nah, di sini kita dari kelas karyawan itu mendapatkan temanya itu tentang peningkatan keselamatan dalam transportasi. Itu tidak hanya untuk bagaimana sih agar selamat, akan tetapi bagaimana juga untuk meningkatkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya pribadi Muhammad Atep, kemudian ada rekan saya Mas Nurdiasa. Nah, dalam judul kali ini untuk yang kita ajukan kepada Pak Mawar Wondo itu mengenai penerapan fuzzy chemis dalam menghitung lebar ideal jalur pejalan kaki atau biasa yang kita sebut itu trotoar. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghitung idealnya gitu kan, karena tidak seperti yang kita ketahui sebetulnya, tidak asal-asalan gitu memasang lebar jalur pejalan kaki, kita tidak bisa tiba-tiba membangun lebarnya segini gitu. Enggak, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan sekilas saja ya teman-teman, karena sebetulnya di webinar kemarin itu sudah dijelaskan. Nah, sini itu sekilas mengenai Fuzzy Logic. Saya setuju dengan kelas reguler kemarin yang menyebutkan bahwa Fuzzy Logic itu umumnya digunakan pada masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, kemudian nilainya samar dan lain-lain. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Misalkan ada orang yang ditanya gitu, umur yang paling muda itu menurut Anda itu gimana gitu. Kemudian dijawab, ya mungkin di bawah 20 tahun. Nah, yang jadi masalahnya jika umur 20 tahun ke bawah itu udah muda, bagaimana dengan umur yang 20 tahun lebih 5 bulan, 20 tahun lebih 1 bulan, 20 tahun mungkin lebih 6 bulan atau 7 bulan. Nah, itu yang menjadi perhitungannya. Nah, di situ yang menjadi nilai sama-samanya seperti itu. Contoh sederhananya dari Fuzzy Logic. Nah, kemudian dalam penerapannya juga itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang ya teman-teman. Salah satunya dalam teknik penerbangan. Saya pernah membaca itu mengenai bagaimana cara agar sebuah pesawat itu bisa mendarat dengan mulus. Itu bisa digunakan Fuzzy Logic, waktu itu dia menggunakan metode Larsen di artikelnya. Nah, kemudian juga ada traffic control atau sederhananya itu gimana sih kita mengatur lampu lalu lintas agar ideal, seperti lampu merahnya berapa detik, lampu kuningnya berapa detik, kemudian lampu hijaunya berapa detik agar tidak menjadi kemacetan. Nah, seperti itu kita bisa gunakan Fuzzy Logic. Kemudian ada juga yang bisa digunakan sebagai business decision making atau keputusan dalam berbisnis, seperti memperkirakan jumlah produksi baju mungkin dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dan banyak hal yang bisa diterapkan ya teman-teman dalam Fuzzy Logic ini. Nah, dalam dalam penelitian ini kita menggunakan fuzzy Sugeno. Seperti yang sudah ketahui ada beberapa fuzzy yang umum sering digunakan, ada Mamdani, Sukamoto, Larsen, kemudian Tahani dan lain-lain. Nah, dalam penelitian yang kita lakukan itu kita menggunakan fuzzy Sugeno. Kenapa sih kita menggunakan fuzzy Sugeno? Sejujurnya ini karena lebih tepat dan juga itu lebih cocok digunakan Sugeno, di mana Sugeno ini lebih tepat digunakan untuk outputnya itu yang berupa range atau nilainya sudah ditentukan. Dalam artian outputnya itu sudah dibatasi dari nilai sekian ke sekian. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang mungkin kalian pernah membaca atau pernah menonton di YouTube, seperti ini contohnya. Jika ada kecepatan perputaran mesin, misalkan minimal 500 RPM atau bisa kita sebut itu rendah, kemudian ada maksimalnya itu 1200 RPM, kita sebut itu tinggi. Kemudian ada banyak pakaian, di mana nilai di bawah 40 itu rendah, di atas 80 itu tinggi. Ada tingkat kekotoran dinyatakan dengan nilai di bawah 40 rendah, sedang itu 50, kemudian tingginya itu di atas 60. Nah, yang jadi pertanyaan itu berapa sih RPM kecepatan putaran yang dibutuhkan jika banyak pakaian 50 dan tingkat kekotoran 68. Nah, perlu digarisbawahi di sini itu adalah berapa RPM kecepatan. Nah, jika kita lihat kembali ke soal bahwa RPM kecepatannya itu sudah dibatasi atau sudah ditentukan dari rentang 500 RPM ke 1200 RPM. Nah, ketika kita menemukan data yang seperti ini, cocoknya itu menurut kita itu menggunakan fuzzy Sugeno seperti itu. Nah, kemudian kita juga menggunakan K-means ya untuk mengklasifikasikan datanya. Di mana di K-means ini itu adalah suatu metode analisa data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan
berupa supervised ya, atau biasa kita sebut dengan unsupervised learning. Nah, untuk di dalam melakukan pengelompokan data ini kita kita akan bagi beberapa partisi ya, seperti menentukan dulu sentroidnya, misalkan ada tabel di mana dalam tabel itu ada 10 data. Kita tentukan titik sentroidnya mana saja, misalkan titik data ke-1 dan titik ke-8. Nah, seperti itu di dalam K-means itu. Nah, kita mulai masuk ke materinya rekan-rekan. Bagaimana sih menentukan lebar trotoar? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya kan kita tidak bisa asal-asalan untuk mematok lebar trotoar itu segini loh. Bagusnya di Jalan Soekarno itu seperti ini, segini, lebarnya segini. Enggak, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, mengutip dari buku yang ditulis oleh Insinyur Sylvia Sukirman ya, informasi yang saya dapat, beliau itu adalah dosen di ITNS atau Institut Teknologi Nasional. Ya, dia menerbitkan sebuah buku dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, diterbitkan tahun 99. Di halaman 28 dia menyebutkan lebar trotoar yang dibutuhkan ditentukan oleh volume pejalan kaki, tingkat pelayanan pejalan kaki atau biasa disebut dengan LOS ya teman-teman, level of service LOS, dan kemudian yang ketiga itu fungsi jalan. Nah, untuk lebar 1,5 dan hingga 3 meter itu adalah nilai yang umum dipergunakan. Nah, jadi paling umum atau paling seringnya itu dari rentang 1,5 hingga 3 meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada proses yang kita lakukan selama melakukan penelitian. Yang pertama itu kita mengumpulkan data. Seperti data yang tadi kan ada 3 variabel ya teman-teman. Yang satu itu volume pejalan kaki, yang kedua itu adalah tingkat fasilitas perjalanan kaki atau LOS pejalan kaki, kemudian yang ketiga itu adalah fungsi jalan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu membangun keanggotaan variabel. Di sini kita menghimpun dari hasil klasifikasi K-mean. Kemudian kita menentukan rules-nya, kita melakukan perhitungan, kemudian yang terakhir kita mendivisifikasi. Nah, dalam proses pengumpulan data, itu sebetulnya dilakukan oleh Nyoman Widana Negara ya teman-teman, di dalam artikel yang berjudul Meningkatkan Kapasitas Jalan di Ponorogo dan Pasar Bali dengan Menerapkan Manajemen Kapasitas. Jadi sebetulnya data yang kita ambil itu adalah berasal dari artikel yang beliau sudah kerjakan atau beliau yang teliti. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan itu ada sebuah tabel yang menjadi studi kasusnya, di mana di sini ada nama jalannya itu adalah di Ponorogo, kelas jalannya itu adalah kolektor primer, kemudian tipe jalannya itu adalah 2 alur 1 arah, kemudian ada tata guna lainnya komersil, dan kemudian ada perkerasan, lebar jalan, marka tepi, kemudian lebar efektif, lebar jauh, jarak halangan tepi, dan ada juga lebar trotoar di tempat jalan di Ponorogo itu sekitar 1,35 meter. Nah, dalam penelitian ini kita akan mencoba untuk menghitung berapa sih efektif lebar trotoar di jalan di Ponorogo ini. Jika kita menghitung atau melihat dari variabel yang ada, dari volume pejalan kaki, dari LOS-nya pejalan kaki, dan juga fungsi jalan. Nah, apakah lebar 1,35 meter ini sudah sesuai dengan keadaan tersebut atau tidak? Seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung di penelitian ini. Nah, ini adalah lokasi melalui Google Map dan Google Street View ya teman-teman, karena ini ada lokasinya ada di Bali, di Denpasar, tepatnya kita nggak mungkin ada di sana. Saya mencoba searching, ternyata tepatnya itu adalah di depan Mall Ramayana. Di jalan ini ada di depan Mall Ramayana seperti itu. Nah, adapun waktu pengamatan yang dilakukan oleh beliau, di sini dibagi 2 tempat, di mana trotoar yang barat, kemudian ada timur. Kemudian ada juga waktu pengamatannya di pagi hari, siang, sore, dan malam. Masing-masing itu sekitar 1 jam dilakukan pengamatan. Dan dari hasil itu dia mendapatkan beberapa nilai atau beberapa hasil mengenai kepadatan atau volume orang pejalan kaki. Itu di sebelah tabel kiri, kemudian di sebelah tabel kanan itu ada ruang pejalan kaki. Nah, di dalam artikelnya beliau menyebutkan bahwa untuk menentukan LOS atau level of service, tingkat fasilitas perjalanan kaki itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Nah, yang paling umum dia menyebutkan bisa dilihat melalui ruang pejalan kaki. Nah, oleh karena itu kita menggunakan data ini. Untuk LOS-nya itu kita menggunakan ruang pejalan kaki. Adapun fungsi jalannya, di sini ada beberapa fungsi jalan, teman-teman. Ada arteri kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, kita juga harus melihat bahwa di Jalan Diponegoro ini maksudnya itu fungsi jalan mana sih? Apakah arteri, kolektor mungkin, dan kalaupun kolektor dia masuk ke kelas jalan mana? Apakah kelas jalan 1, kelas 2, ataupun kelas 3? Nah,
kita harus meneliti tersebut, kita mencari-cari dan kemudian kita dapatkan ya teman-teman. Ternyata bahwa ruas jalan Diponegoro hingga Kesatrian di daerah Amlapura, ternyata dia itu termasuk fungsi jalan kolektor kelas 3. Adapun di bawahnya itu di Jalan Raya Dramarga Bogor, itu dia juga masuk ke fungsi kelas 3. Nah, Jalan Raya Dramarga Bogor ini apa gitu kan, kita pada studi kasusnya jalan Diponegoro gitu. Nah, Jalan Raya Dramarga ini kita sebagai untuk studi bandingnya gitu. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu ruas jalan saja, tapi kita menggunakan ruas jalan yang lain dengan fungsi jalan yang sama seperti itu. Adapun untuk ukuran minimum lebar trotoar ya, tidak dalam hal dan ternyata tidak hanya melihat dari berapa banyak pejalan kaki yang melewati, ternyata ada juga peraturannya. Bisa dilihat di sini untuk lebar minimum itu 1,5 itu dia untuk dari lahan yang perumahan, trotoar daerah perumahan itu umumnya 1,5. Kemudian ada perkantoran hingga pertokoan itu 2 meter minimal. Nah, kalau kita lihat kembali ke studi kasus yang tadi itu kan di Jalan Deput di Ponegoro ya teman-teman, di mana kalau kita lihat tadi di Google Street View-nya itu ada tepatnya di depan Mall Ramayana. Nah, maka kita asumsikan bahwa jalan di Ponegoro itu salah satunya itu bisa masuk ke penggunaan jalan itu sebagai pertokoan dan perbelanjaan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka untuk 2 meter ini itu ada minimum yang seharusnya dilakukan atau lebar jalan trotoar di sana itu seharusnya 2 meter. Sedangkan tadi kan kalau kita lihat dari hasil penelitian itu ada 1,35 meter. Nah, mungkin selanjutnya dalam fungsi keanggotaan variabel ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Nurdiansyah. Kepada Mas Nurdiansyah maka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Atep sudah menjelaskan beberapa materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi keanggotaan variabel. Nah, di sini terdapat data-data yang hasil klasifikasi. Terdapat ada hasil klasifikasi menggunakan Gemini itu ada volume pejalan kaki, level of service-nya. Nah, di sini juga terdapat hasil dari klaster yang sudah diklasifikasi, lalu ada tingkat kebutuhan dari trotoar tersebut. Nah, kita ambil contoh ada di data 1 atau D1 dengan nilainya 0,0 dari volume pejalan kakinya 0,0156 sama loss-nya 64,01 dengan nilai klasternya itu 1 dengan tingkat kebutuhan dengan trotoar cukup. Nah, fungsi keanggotaan variabel juga di sini terdapat input ya yang kami gunakan yaitu nama variabel yang digunakan ada volume pejalan kaki sama loss pejalan kaki. Nah, himpunan yang digunakan itu ada rendah, tinggi, sama untuk loss pejalan kaki itu cukup dan baik. Lalu di semesta pembicara nilai 0,005 sampai 0,260 dengan domain 0,0 dengan nilai rendah domainnya itu 0,0062 sampai 0,035. Sedangkan untuk himpunan tingginya dengan domain 0,035 sampai 0,257. Sedangkan loss pejalan kaki semesta pembicaranya itu dari 6,896 sampai 290 dengan domain cukup 6,896 sampai 30,945. Sedangkan dengan domain baik dengan nilai 30,945 sampai 283. Dengan output yang nanti hasilkan itu lebar trotoar dengan semesta pembicara itu 1,5 sampai 3 meter. Nah, penentuan rules. Nah, di sini penentuan rules-nya kita sudah disinggung sebelumnya. Nah, untuk pejalan kaki itu rendah,
rendah, tinggi, sama tinggi. Lalu untuk loss adalah cukup, baik, cukup, dan baik. Nah, di sini untuk rules nomor 1, jika volume pejalan kaki rendah dan loss pejalan kaki cukup, nah sebenarnya ini lebar trotoarnya ini sudah ditentukan ya dengan nilai 2 meter. Lalu untuk rules 2, jika volume pejalan kaki rendah dan loss pejalan kaki baik, lebar trotoarnya itu sama dengan nilai 2 meter. Lalu untuk rules 3, jika if volume pejalan kaki tinggi dan loss pejalan kaki cukup, maka lebar trotoar sama dengan 3 meter. Lalu if volume pejalan kaki tinggi dan loss pejalan kaki baik, maka lebar trotoar juga sama dengan 3. Nah, di sini akan perhitungan mesin impedansinya. Pertama kita harus mengetahui pada data yang diambilnya. Di sini ada pada data yang digunakan untuk menghitung lebar ideal jalur pejalan kaki adalah dari rata-rata volume pejalan kaki, yaitu 0,0193 orang per meter. Rata-rata pejalan kaki sebesar 102,8938 meter kuadrat per orang. Nah, di perhitungan himpunan pasti volume pejalan kaki, mu volume pejalan kaki rendah dengan nilai 0,0193 sama dengan 0,035 dikurangi X dibagi 0,035 dikurangi 0,62. Nah, dari mana sih nilai-nilai ini 0,035 ini? Ini dari hasil klasifikasi sebelumnya yang dihasilkan ada misalnya di volume pejalan kaki itu ada 0,035 itu mengacu ke apakah dia rendah atau tinggi. Nah, dengan hasil 0,545139. Lalu untuk volume pejalan kaki tinggi dengan nilai inputannya 0,093 itu bernilai 0. Lalu untuk perhitungan himpunan Bazzi loss pejalan kaki dengan mu pejalan kaki cukup dengan nilai inputannya 102,8938 itu bernilai 0. Lalu sedangkan untuk volume pejalan kaki baik itu menghasilkan nilai 0,285163. Nah, di sini kita akan mencari predikatnya ya. Jika rule 1, predikat Z1, jika volume pejalan kaki rendah dan loss pejalan kaki cukup, maka lebar trotoarnya kita menggunakan min ya. Di mana kita mengambil dari hasil falsifikasi ini dengan nilai yang min. Jika volume pejalan kaki rendah, yang tadi kan volume pejalan kaki rendah itu dengan nilai hasilnya itu 0. Lalu loss pejalan kaki cukup itu dengan menghasilkan nilai, sebelumnya untuk volume pejalan kaki rendah itu menghasilkan nilai 0,545139. Lalu untuk loss pejalan kaki cukup itu dengan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini untuk rules-nya itu 2 meter ya untuk R pertama. Lalu untuk rules kedua, jika if volume pejalan kaki rendah dan loss pejalan kaki baik, maka lebar trotoarnya ini sama seperti sebelumnya. Kita mencari nilai terkecil dari hasil falsifikasi. Di sini untuk R2-nya itu terdapat untuk mu pejalan kaki rendah itu 0,545139, sedangkan untuk pejalan kaki baik itu 0,285163. Nah, kita ambil nilai terkecilnya, yaitu 0,285163. Nah, untuk rule ketiga, jika volume pejalan kaki tinggi dan loss pejalan kaki cukup, maka lebar trotoarnya di sini untuk pejalan kaki tinggi sama loss pejalan kaki cukup itu menghasilkan nilai 0,0, maka diambilnya 0. Nah, untuk rules keempat, jika volume pejalan kaki tinggi dan loss pejalan kaki baik, lebar trotoarnya itu 0 juga, karena nilai untuk volume pejalan kaki itu 0.
Nah, untuk hasil diversifikasi karena yang memiliki nilainya itu 0,285 dikali 2 ya, karena hasil yang ada datanya yang tidak 0 itu ada di 0,285 dengan kali dengan 2 meternya rules, hasil nilai rulesnya dibagi dengan nilai si predikatnya tadi. Nah, dengan itu menghasilkan nilai 2. Dari hasil di atas dapat diketahui lebar jalur pejalan kaki yang ideal berdasarkan data yaitu rata-rata volume pejalan kaki dengan 0,0193 dan rata-rata luas pejalan kaki 102,8938 serta sudah sesuai dengan minimum lebar trotoar sesuai peraturan pemerintahan berdasarkan fungsi jalan kolektor kelas 3 yakni minimum 2 meter. Nah, kesimpulannya dalam Fazzi Sugeno untuk menentukan himpunan Fazzi dapat menggunakan klasifikasi K-mean sehingga dapat mengetahui kategori data untuk Fazzi Sugeno sendiri. Sangat disarankan untuk digunakan jika data yang dicari berbentuk range seperti yang Atep katakan bahwa Fazzi Sugeno itu lebih cocok dengan data-data yang berbentuknya range atau sudah dibatasi seperti dalam penelitian ini mencari lebar jalur pejalan kaki yang ideal dalam range 1,5 sampai 3 meter. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau bertanya, mangga silakan. Nah, baik tuh teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyain. Kita buka mungkin 2 dulu ya. Langsung aja ditanyain teman-teman. Halo. Halo. Oh ya, siap. Ini suara saya udah jelas. Lumayan jelas. Oke. Izin bertanya, saya bicara dari kelas IFK 1. Terima kasih obrolannya, diskusinya sangat menarik. Mau bertanya terkait jika ada yang ingin mengembangkan penelitian apa aja sih yang harus dipenuhi atau yang masih kurang gitu dari penelitian. Mungkin itu aja sih. Berarti saya simpulin untuk pertanyaannya Kang Yogi Chandra itu berarti dia saran ke depannya untuk gimana gitu ya, untuk dari atau kekurangannya dari si penelitian yang udah ini ya, yang udah dipaparin. Ya, betul. Oh, siap, saya tampung dulu ya. Ini di kolom komentar ada yang bertanya, izin bertanya Kang, untuk data set loss yang ada tadi dari sekian banyaknya angka yang ada dalam tabel, cara mendapatkan hasil perhitungan tersebut bagaimana ya? Dari Jajang peserta IF Angkatan 19. Boleh dijawab untuk pertanyaannya dari kelompok. Ya, sebenarnya saya akan menjawab untuk yang Kang Jajang yang tadi ya. Dia menanyakan bagaimana sih dataset loss yang ada tadi itu didapatkan dari sekian banyaknya angka gitu. Bagaimana sih mendapatkan angka tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi Kang Jajang, bahwasanya data-data yang kita miliki itu, data-data yang kita punya itu adalah berasal dari jurnal. Dari dalam jurnal Nyoman Winadat Negara. Nah, jadi untuk data-data tersebut memang sudah ada sebelumnya di dalam artikel yang Nyoman ini teliti gitu. Jadi sebetulnya kita tidak sama sekali tidak menghitung volumenya itu, kita tidak menghitung, untuk loss-nya itu sendiri kita tidak menghitung. Nah, datanya itu dari mana? Ya datanya itu adalah hasil penelitian dari Nyoman
negara yang tadi saya sebutkan dalam artikelnya gitu. Jadi data itu memang berasal dari beliau yang meneliti langsung. Jadi kita hanya mengambil data-data tersebut, kemudian kita hitung untuk sebagai faktor variabel memperkirakan ideal lebar trotoar gitu. Seperti itu mungkin Kang Jajang. Begitu untuk jawabannya Kang Jajang. Mungkin untuk itu bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terdengar? Ada suara? Nah, baik, dari pertanyaannya itu saran dan bagaimana kekurangannya dari penelitian sebelumnya itu. Sebenarnya sih dari penelitian sebelumnya itu data-data yang ada itu sangat sedikit ya. Kalau bisa itu datanya harus banyak karena dalam proses nanti untuk klasifikasi clusteringnya itu jika datanya banyak maka hasilnya juga lebih tepat gitu. Dan untuk kekurangannya ini mungkin bisa digunakan dengan metode lain ya, tidak hanya cluster, bisa juga dengan metode seperti C4 KNN atau juga seperti Keynes bias atau Keynes neighborhood. Itu sih yang saya mungkin dapat katakan. Boleh? Ya, mungkin mendapatkannya dari Mas Nurdiansa, betul yang tadi disebutkan bahwa untuk mencari nilai yang jauh lebih akurat, itu membutuhkan data yang lebih banyak sebetulnya, lebih banyak data yang didapat lebih besar untuk mendapatkan nilai yang jauh lebih akurat. Nah, seperti itu mungkin Kang Yogi, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya akan melanjutkan dari Kang Jajang. Ya betul Kang, untuk data set loss ini kita gunakan sebagai acuan penelitian yang dilakukan. Nah tadi kan kita menyebutkannya volume jalan kaki, kemudian kita menyebutkannya LOS, dan juga fungsi jalan. Nah kenapa sih fungsi jalan ini tadi tidak masuk himpunan variabel? Ternyata untuk himpunan untuk fungsi jalan itu kita tidak bisa untuk klasifikasi, karena kan fungsi jalan itu adalah sebuah aturan ya teman-teman. Tadi kan dilihat ada arteri, kolektor, ada lokal, ada juga ada fungsi jalan lingkungan, belum lagi ada kelas-kelasnya. Kalau kita mungkin klasifikasi secara tidak langsung, kita mungkin bisa menyebutkannya bahwa kita itu melanggar, berarti seperti itu. Nah, lalu kalau tidak masuk klasifikasi, kalau tidak kita klasifikasi, kalau kita tidak klasifikasikan, terus buat apa gitu fungsi jalan? Nah, fungsi jalan ini kita gunakan untuk titik acuan ya teman-teman, seperti yang tadi sudah saya presentasikan bahwa fungsi jalan di dalam lahan yang di daerahnya itu adalah pertokoan, itu adalah minimal 2 meter. Nah, maka itu kenapa hasil dari penelitian ini itu 2 meter, maka kita sebutkan bahwa penelitian ini idealnya itu adalah 2 meter, idealnya itu lebarnya 2 meter, dengan melihat dari volume pejalan kaki dan juga LOS, dan juga sudah sesuai syarat minimum, yaitu 2 meter, sesuai syarat pemerintahan. Nah, seperti itu mungkin Kang Jajang. Terima kasih atas pertanyaan. Nah, itu seperti itu kepada Kang Yogi atas pertanyaannya, dan Kang Jajang juga bagaimana? Oh ya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Ternyata udah cukup ya untuk kedua belah pihak atas pertanyaannya. Mungkin itu saja dari yang narasumber pertama. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kang Alif. Apakah fuzzy logic ini bagian dari artificial intelligence atau machine learning? Nah, apabila termasuk dari kedua tersebut, apakah logika fuzzy ini cocok digunakan untuk pengembangan machine learning atau AI? Karena jika menggunakan beberapa metode, hasilnya akan berbeda, baik Sugeno Mamdani atau lainnya.
Boleh satu pertanyaan lagi ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Alif Gufron ya. Ya sebetulnya itu di luar wawasan saya pribadi dan rekan saya Mas Nudin ya. Tapi saya akan mencoba untuk menjawab sesuai sejauh yang saya paham sih dari beberapa sumber yang saya dapat. Nah, pertanyaan yang Kang Alif ini tanyakan itu apakah Fuzzy Logic ini termasuk dari AI atau bahkan machine learning gitu. Nah, pertanyaan itu satu pertanyaannya, wah ada tiga ternyata ya. Pertanyaan yang pertama yang itu, nah sumber yang saya dapat ini, Fuzzy Logic itu merupakan salah satu bidang yang menggunakan AI atau biasa kita sering kecerdasan buatan. Nah, tapi untuk machine learning itu tidak di Fuzzy Logic ini tidak dikategorikan sebagai machine learning. Jadi ini adalah salah satu bidang AI tetapi tidak masuk kategori machine learning. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, apabila termasuk dari kedua tersebut, apakah logika Fuzzy ini cocok digunakan untuk AI? Nah, untuk AI tersendiri sebetulnya saya ada beberapa untuk artikel yang saya dapat ya, Mas Alif, untuk Fuzzy Logic ini bisa diterapkan kepada AI atau artificial intelligence atau yang bisa kita sebut dengan kecerdasan buatan. Jadi bisa, karena saya sempat membaca kalau tidak salah bisa diterapkan dalam bidang ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika menggunakan beberapa metode, hasilnya akan berbeda, baik Sugeno, Mamdani, atau lainnya. Ya betul, seperti yang tadi saya presentasikan ya Mas Alif, bahwa untuk menggunakan Fuzzy Logic itu kan tadi ada beberapa ya, ada Mamdani, Sukamoto, Sugeno, Larsen, Tahani, dan lain-lain. Nah, gimana sih kita untuk menentukan metode yang tepatnya itu? Kita lihat dari data yang kita punya dulu, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa Sugeno ini cocoknya itu untuk diteliti jika outputnya itu memiliki nilai range atau nilai yang sudah ditentukan batasnya dari sekian ke sekian. Nah, jadi pertanyaannya itu apakah mungkin bisa penelitian ini dilakukan dengan metode yang lain? Jawabannya kemungkinan bisa ya, karena saya sendiri tidak mencoba pakai yang lainnya juga. Nanti saya hitung lagi gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah cocok atau tidak cocok. Ada sebuah kasus di mana yang saya baca itu dia membandingkan dari Sugeno dan juga Mamdani. Kasusnya itu dia itu untuk memproduksi jumlah roti. Dia menggunakan Fuzzy Sugeno dan juga Mamdani. Nah, hasil dari penelitian tersebut ternyata untuk Sugeno itu jumlah produksinya itu meningkat atau sangat tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sisa roti banyak yang banyak tersisa gitu. Nah, sedangkan untuk Mamdani itu yang terjadi adalah cukup atau ideal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Sugeno dan Mamdani ini bisa kita terapkan. Hanya saja cocok atau tidak cocok data yang kita punya. Jadi seperti itu, Mas Alif. Begitu untuk Mas Alif, pertanyaannya dijawab sama Muhammad Atep. Nah. Oke, terima kasih. Ini ada tambahan dari Jajang juga. Konsep loss digunakan sebagai standar untuk perencanaan ruang pejalan kaki di mana menggambarkan tingkat kebebasan untuk memilih kecepatan berjalan, kemampuan untuk melewati pejalan kaki lain, serta kemudahan dalam pergerakan persilangan dan berbalik arah pada berbagai pemusatan lalu lintas pejalan kaki. Oke, terima kasih untuk tambahannya, Mas Jajang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya batasi tadi sudah 3 pertanyaan. Boleh ditutup untuk ininya, presentasinya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bertanya, rekan-rekan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada banyak salah-salah. Dan untuk tadi Kang Jajang, terima kasih atas tambahan materinya yang mungkin kekurangan dari kita. Jazakallahu khairan katsiran. Untuk penutupannya mungkin silakan Mas Mediasa. Baik.
Nggak ada suaranya, Kang. Baik. Ada suaranya? Ya. Ada. Nah, terima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar ini. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan materi ataupun kefakiran ilmu kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih tepuk tangan boleh. Nah. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu bisa Pak Yadi. Bagaimana Pak Yadi? Ada tambahan? Kalau tidak ada, saya langsung lanjut ke yang kedua ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi dilanjutkan untuk narasumber kedua, yaitu judulnya Penerapan Fuzzy Logic Sugeno dan Mamdani dalam mengontrol intensitas cahaya lampu mobil di malam hari. Untuk narasumber kedua, saya persilahkan untuk langsung memaparkan materinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Izin saya ingin share screen dulu materi yang saya akan paparkan ini. Apakah gambar sudah muncul? Sudah terlihat. Sudah, Kang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin saya ingin berterima kasih kepada Bapak Marwondo selaku dosen mata kuliah Fuzzy Logic dan Pak Yadi selaku Keprodi Informatika yang telah hadir dan memberi kesempatan pada kami untuk bisa mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat pada webinar kali ini. Saya pun berterima kasih pada rekan-rekan panitia yang telah membantu proses jalannya dari seminar ini. Untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk telah hadir dan meluangkan waktunya untuk kami. Semoga apa yang kami paparkan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik, langsung saja. Dari kesempatan kali ini, izin saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Abi Yoga, dan rekan saya Muhammad Samsul, Ma'arif, dan Yazid Muhammad Zidan dari kelas IF6A Karyawan, selaku penulis dari artikel yang telah kami buat yang berjudul Penerapan Fuzzy Logic, Sugeno, dan Mamdani dalam mengontrol intensitas cahaya lampu mobil di malam hari. Untuk struktur artikel yang kami buat di sini ada terdapat 6 poin, di mana poin tersebut menjadi sebuah judul dari bab-bab yang penting dari struktur artikel ini. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, maaf, mungkin ada kendala. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang abstrak itu. Mungkin saya tidak paparkan di sini. Jadi abstrak itu berisi sebuah makna yang tertulis secara singkat, di mana mudah dipahami dan dipahami oleh pembaca, atau disebut dengan implisit, yang merupakan sebuah gambaran dari permasalahan sampai gambaran dari hasil.
Langsung saja ke pendahuluan dari artikel ini. Jadi lampu mobil merupakan suatu komponen penting dari sebuah mobil yang berfungsi untuk membantu visibilitas pengendara di malam hari. Saat ini perkembangan lampu utama mobil semakin canggih di mana peningkatan pada intensitas cahaya yang dikeluarkan lampu semakin terang dan peningkatan jarak sorot lampu semakin jauh dengan tujuan meningkatkan visibilitas pengendara. Mohon maaf, ada kendala dari screen-nya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf untuk kesalahan teknis, sedikit kesalahan teknis. Oke, dari pendahuluan ini pada malam hari pandangan pengemudi sangat berpengaruh pada signifikan terhadap tingkat kecelakaan melalui jarak pandang pengemudi. Sehingga semakin gelap jalan, kurangnya pencahayaan dari lampu mobil maka dapat berisiko menabrak dan semakin berdampak pada meningkatnya risiko terjadi kecelakaan. Keuntungan dari menggunakan fuzzy logic ini dalam mengontrol lampu mobil adalah kemampuan dalam mengontrol cahaya lampu mobil. Jadi hasil outputnya bisa berupa rekomendasi dari nilai tingkat kecerahan dan voltase. Di penerangan fuzzy logic ini dalam pengontrolan cahaya lampu telah dilakukan dalam berbagai penelitian. Maka pada permasalahan ini akan dibuat sistem adaptif lampu mobil. Di mana maksud dari adaptif ini adalah cahaya lampu mobil yang dikeluarkan dapat menyesuaikan dengan kondisi intensitas cahaya lingkungan di sekitar mobil dan mobil yang berlawanan arah. Jadi berdasarkan uraian yang di atas, maka dapat menyelesaikan masalah kurangnya pencahayaan dan mengontrol voltase dibutuhkan dalam tingkat kecahayaan lampu mobil pada malam hari. Dengan digunakan fuzzy logic, Sugeno dan Mamdani diharapkan bisa membantu mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi pada malam hari ini. Jadi dari pendahuluan ini berisi sebuah pembahasan awal di mana permasalahan dari lampu mobil ini tersebut. Lalu kita menggunakan metode Sugeno dan Mamdani. Jadi bagian artikel ini mengenai itu ingin dari permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut kita ambil judul ini dibuat berdasarkan korelasi yang bisa mencocokkan sebuah metode yang kami gunakan. Untuk selanjutnya dari tujuan. Jadi tujuan dari kami membuat artikel ini dari permasalahan tersebut untuk yang pertama untuk menyelesaikan masalah kurangnya pencahayaan yang mempengaruhi visibilitas pengemudi, di mana si pengemudi itu membutuhkan jarak pandang sejauh mana objek itu terlihat dari intensitas cahaya tersebut, dan untuk mengontrol voltase yang dibutuhkan dalam tingkat pencahayaan lampu mobil pada malam hari. Yang kedua, kami mengimplementasikan penelitian dengan metode Sugeno dan Mamdani, di mana pengolahan ini kami tentukan dari referensi sebelumnya, di mana referensi sebelumnya itu menggunakan Sugeno dan kita menambahkan untuk Mamdani untuk pengontrolan dari voltasenya. Untuk mengevaluasi, yang ketiga ada mengevaluasi hasil output dari tingkat pencahayaan lampu mobil dan voltase, di mana kami mengevaluasi sebuah pembahasan dari hasil yang dari input-input yang kami tentukan untuk jadikan output, lalu kami nilai hasilnya dari voltase itu di nilai rata-rata yang bisa kami rekomendasikan untuk terhadap intensitas cahaya lampu pada mobil. Dan selanjutnya untuk landasan teori, di landasan teori ini pernyataan atau asumsi secara eksplisit atau teorinya secara jelas jadi diungkapkan, yang teori yang mendukung di mana hubungan masalah yang jadi penguat dari penelitian kali ini.
Dan untuk landasan teori ini kami mengambil 3 teori, yaitu dari intensitas cahaya. Saya jelaskan untuk intensitas cahaya itu adalah banyaknya cahaya pada suatu luas permukaan merupakan aspek lingkungan fisik yang penting untuk keselamatan dan kenyamanan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada tiap area sesuai dengan jenis kegiatan yang ada. Dan untuk penjelasan dari Sugeno itu penelitian dengan metode Sugeno hampir sama dengan penelitian Mamdani sebenarnya. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Di metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Bisa kalian lihat model fuzzy Sugeno dari Ordonal secara umum bentuk Sugeno dengan AI yang adalah himpunan yang menjadi konstanta dan juga merupakan konstanta yang dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka diversifikasi dilakukan dengan mencari nilai rata-rata terbobot. Dan selanjutnya untuk Mamdani, ini metode Mamdani seringkali dikenal dengan metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 menurut Kusuma Dewi tahun 2010. Fuzzy Mamdani ini cocok digunakan untuk pencahayaan dalam konteks sistem pencahayaan lampu mobil. Jadi Fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode populer dalam mengimplementasikan logika fuzzy yang menggunakan aturan-aturan linguistik untuk mengambil keputusan berdasarkan variabel input yang diberikan. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, jadi metodologi penelitian itu berisi sebuah skema atau diagram layar yang step by stepnya, di mana pemecahan masalah itu dilakukan dalam perhitungan yang dari metode yang kami gunakan. Dari pengumpulan data itu kami mengumpulkan sebuah data yang dijadikan sampel data itu untuk melengkapi output yang kami dapatkan, yaitu output dari intensitas cahaya dan voltase. Dan bila sudah melengkapi, kita menentukan sebuah penentuan variabel di mana inputnya ada intensitas cahaya lingkungan, luas area objek, generator mobil, dan luxmeter. Dan untuk outputnya kami ngambil 2, yaitu ada voltase dan ada PWM atau intensitas cahaya. Dari pengolahan data tersebut kami gunakan 2 fuzzy atau disebut juga dalam fuzzy logic hybrid, yang dimana mengkombinasikan dari pendekatan metode fuzzy Sugeno dan Mamdani sebagai pengolahan dari perhitungan yang kami buat. Untuk hasil penelitiannya kami tulis dengan hasil yang kita analisis untuk menjadikan kesimpulan dalam menyimpulkan rata-rata nilai voltase yang direkomendasikan untuk pencerahan dari intensitas cahaya lampu mobil tersebut. Untuk selanjutnya ada input variabelnya di mana luas area objek ini. Jadi kami ngambil dari nilai perkiraan jarak sebuah cahaya sorot lampu, di mana sorot lampu itu apakah bisa terkena dengan objek di sekitarnya atau tidak. Jadi kita mengukur dari nilai tersebut. Untuk nilai intensitas cahaya lingkungan, di mana nilai intensitas cahaya lingkungan ini pada area sorot mobil, apakah di area permukaan mobil tersebut apakah lingkungannya cerah atau tidak, untuk kita bisa nilai dari nilai tersebut. Untuk generator mobil, ini kan generator mobil itu mesin yang menghasilkan listrik, jadi kita menggunakan ukuran watt untuk jadikan input variabelnya. Dan untuk luxmeter ini kan didefinisikan sebagai alat metrik untuk mengetahui tingkat pencerahan lampu mobil. Jadi kami gunakan dari nilai tersebut untuk jadikan input variabelnya. Dan untuk output variabelnya adalah PWM. Jadi nilai PWM ini yang menentukan seberapa terang intensitas cahaya lampu mobil yang akan dihasilkan. Dan untuk voltase, jadi nilai satuan tegangan listrik
yang menjadikan rekomendasi dari rata-rata nilai voltase yang dibutuhkan untuk mengontrol penerangan lampu mobil. Dari metodologi sebelumnya, kami kan ini merupakan langkah-langkah dari yang kami akan buat dari metode Sugeno, yaitu yang pertama menentukan himpunan fuzzy variabel input, luas area objek, intensitas cahaya lingkungan, dan variabel output PWM. Yang kedua, kita menentukan aturan-aturan fuzzy yang menghubungkan nilai-nilai fuzzy dari variabel yang kami masukkan dengan variabel output. Yang ketiga, lakukan diversifikasi, yaitu mengubah nilai crisp atau konvensional dari variabel masukan menjadi nilai-nilai fuzzy yang dengan menggunakan fungsi keanggotaan. Yang keempat, gunakan aturan fuzzy untuk menghitung tingkat keanggotaan fuzzy dari variabel keluaran. Yang kelima, kita melakukan inferensi fuzzy dengan menggabungkan kontribusi aturan-aturan fuzzy untuk mendapatkan nilai output yang baru. Dan keenam, kami gunakan diversifikasi untuk mengubah nilai keluaran fuzzy menjadi nilai crisp konvensional dengan menggunakan metode seperti rata-rata tertimbang atau metode centroid. Dan untuk langkah dari Mamdani tersebut, yang pertama kami menentukan himpunan fuzzy variabel dari input luxmeter dan generator mobil dan variabel outputnya voltase. Yang kedua, kami menentukan aturan fuzzy menghubungkan nilai-nilai fuzzy dari variabel masukan dengan variabel output. Yang ketiga, kami melakukan fuzzifikasi, yaitu mengubah crisp seperti Sugeno tadi dari variabel input menjadi nilai-nilai fuzzy dengan menggunakan fungsi keanggotaannya. Yang keempat, kami menggunakan aturan-aturan fuzzy untuk menghitung tingkat keanggotaan fuzzy dari variabel keluaran. Yang kelima, dari Mamdani ini kami melakukan inferensi fuzzy dengan menggabungkan kontribusi aturan-aturan fuzzy untuk mendapatkan sebuah nilai output yang baru. Yang keenam, kami menggunakan diversifikasi untuk mengubah nilai keluaran fuzzy menjadi nilai konvensional dengan menggunakan metode seperti rata-rata tertimbang dan metode centroid. Dan untuk selanjutnya dari hasil pembahasan mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Samsul Marif. Untuk silakan. Ya, terima kasih kepada Bioga. Izin untuk melanjutkan. Untuk teknik perhitungan metode fuzzy apakah ada suaranya? Ada. Sudah ada. Oke, mohon maaf tadi ada terkendala koneksi jaringan. Nah, untuk teknik perhitungan metode fuzzy logic ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi MATLAB dalam perhitungan fuzzy logic hybrid ini, yaitu metode Sugeno dan Mamdani. Nah, untuk pertama, untuk fuzzifikasi metode Sugeno, ini kita menginputkan variabel luas area objek yang terdiri dari 3 buah variabel linguistik, yaitu jauh dengan rentang nilai 0 sampai 100 piksel, sedang dengan rentang nilai 50 sampai 150 piksel, dan dekat dengan nilai lebih dari 100 piksel. Nah, sementara pada input variabel intensitas cahaya lingkungan terdiri dari 3 buah variabel linguistik, yaitu gelap dengan rentang nilai 0 sampai 2,543 piksel, cukup terang dengan rentang nilai 2,534 sampai 15,243 piksel, dan terang dengan nilai lebih dari 15,243 piksel.
Masih di mute itu untuk mikrofonnya mungkin kan. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kendala teknis, bakal balik sebentar lagi ya. Mohon maaf, tadi terkendala koneksi. Saya lanjutkan. Pada output, variabel nilai PWM itu variabel dengan memiliki fungsi keanggotaannya 1 pada suatu nilai, dan range-nya adalah 0 sampai 255. Output variabel nilai PWM terdiri dari 4 buah variabel linguistik, yaitu kecil dengan nilai 63, normal dengan nilai 127, besar dengan nilai 191, dan sangat besar dengan nilai 255. Untuk inferensinya di sini ada 9 rule. Yang pertama itu ada jika luas area objek adalah jauh dan intensitas cahaya lingkungan adalah gelap, maka PWM adalah sangat besar. Dan yang kedua, jika luas area objek adalah sedang dan intensitas cahaya lingkungan adalah gelap, maka PWM adalah besar. Yang ketiga, jika luas area objek adalah dekat dan intensitas cahaya lingkungan adalah gelap, maka PWM adalah normal. Rule keempat, jika luas area objek adalah jauh dan intensitas cahaya lingkungan adalah cukup terang, maka PWM adalah besar. Yang kelima, jika luas area objek adalah sedang dan intensitas cahaya lingkungan adalah cukup terang, maka PWM adalah normal. Rule keenam, jika luas area objek adalah dekat dan intensitas cahaya lingkungan adalah cukup terang, maka PWM adalah kecil. Yang rule ketujuh, jika luas area objek adalah jauh dan intensitas cahaya lingkungan adalah terang, maka PWM adalah normal. Yang kedelapan, jika luas area objek adalah sedang dan intensitas cahaya lingkungan adalah terang, maka PWM adalah normal. Dan yang terakhir, rule 9, jika luas area objek adalah dekat dan intensitas cahaya lingkungan adalah terang, maka PWM adalah kecil. Nah, untuk di sini diffusifikasinya bisa didapat. Untuk diffusifikasi Sugeno ini kami memasukkan nilai input untuk luas area objek itu 94, dan untuk input intensitas cahaya kami masukkan nilai 1,383, maka output PWM yang dihasilkan adalah 199. Nah, untuk nilai lux meter ini kami dapatkan dari jurnal sebelumnya berdasarkan nilai PWM yang didapat, dan untuk perhitungan sisanya kami melakukan perhitungan yang sama pada MATLAB dan didapat hasil yang bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya untuk fusifikasi metode Mamdani, saya di sini menginputkan variabel generator mobil yang terdiri dari 3 buah variabel, yaitu kecil dengan rentang nilai 480 sampai 570 watt, sedang dengan rentang nilai 570 sampai 750 watt, dan besar dengan nilai lebih dari 750 watt. Sementara pada input variabel cahaya yang terdiri dari 3 buah variabel, yaitu redup dengan rentang nilai 200 sampai 400 lux meter, cukup terang dengan rentang nilai 400 sampai 800 lux meter, dan terang dengan nilai lebih dari 800 lux meter. Nah, untuk outputnya, variabel nilai voltase dengan range 0 sampai 12. Output variabel nilai voltase terdiri dari 3 buah variabel, yaitu kecil dengan nilai 0 sampai 3, sedang dengan nilai 3 sampai 9, besar dengan nilai lebih dari 9. Untuk inferensinya sama, ada 9 rule. Yang pertama, jika generator mobil adalah kecil dan nilai cahaya lumen adalah redup, maka voltase adalah kecil. Yang kedua, jika generator mobil adalah sedang dan nilai cahaya lux meter adalah redup, maka voltase adalah kecil.
Rule ketiga, jika generator mobil adalah besar dan nilai cahaya luxmeter adalah redup, maka voltase adalah kecil. Yang keempat, jika generator mobil adalah kecil dan nilai cahaya luxmeter adalah cukup terang, maka voltase adalah sedang. Rule kelima, jika generator mobil adalah sedang dan nilai cahaya luxmeter adalah cukup terang, maka voltase adalah sedang. Rule keenam, jika generator mobil adalah besar dan nilai cahaya luxmeter ini cukup terang, maka voltase adalah kecil. Yang rule ketujuh, jika generator mobil adalah kecil dan nilai cahaya luxmeter adalah terang, maka voltase adalah besar. Rule ke-8, jika generator mobil adalah sedang dan nilai cahaya luxmeter adalah terang, maka voltase adalah besar. Dan yang terakhir, rule ke-9, jika generator mobil adalah besar dan nilai cahaya luxmeter adalah terang, maka voltase adalah sedang. Untuk diversifikasinya sama dengan Sugeno. Pada perhitungan sebelumnya, untuk diversifikasi menggunakan MATLAB, untuk Mamdani ini kami memasukkan salah satu nilai input untuk generator mobil yaitu 480 dan input untuk nilai cahaya luxmeter 798. Maka output voltase menghasilkan nilai sebesar 9,66. Dan seperti biasa, sisanya kami melakukan perhitungan yang sama pada MATLAB dan didapat hasil yang bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yazid Fidan. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian yang kita lakukan terhadap jurnal ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi intensitas cahaya yang harus dihasilkan oleh mobil, yaitu diantaranya ada luas area objek, intensitas cahaya lingkungan di sekitar mobil, dan generator mobil yang digunakan. Maka untuk hasil penerangan yang redup, maka akan memerlukan voltase yang rendah, yaitu dengan rentang nilai mulai dari 2,3 volt hingga 2,52 volt. Lalu untuk penerangan yang cukup terang akan memerlukan voltase yang sedang dengan rentang nilai mulai dari 3,48 volt hingga 6,05 volt. Dan yang terakhir, untuk penerangan yang terang, maka akan memerlukan voltase yang tinggi, yaitu dengan rentang nilai mulai dari 7,31 volt hingga 12 volt. Maka dengan penelitian ini, semoga dapat membantu pengaturan kontrol dari sistem intensitas mobil, intensitas cahaya yang ada di mobil pada malam hari. Selanjutnya ada saran dari penelitian yang dihasilkan, yaitu untuk melakukan peningkatan dari penelitian yang sudah dilakukan, yaitu dengan cara biasanya untuk mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai intensitas cahaya lampu mobil yang harus dikeluarkan. Jadi harus bisa menambah variabel-variabel baru untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan juga bisa melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang lain, misalkan untuk memadukan Sugeno dan Tsukamoto. Next. Mungkin sekian saja pemaparan materi yang kami dapat sampaikan. Untuk selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Kembali ke moderator. Baik, tadi udah dipaparkan tentang materinya. Mungkin langsung aja untuk teman-teman peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung open mic atau lewat kolom komentar kayak tadi.
teman-teman sambil menunggu pertanyaan mungkin dapat mengisi presensi ya. Saya cantumin di kolom komentar. Nah, boleh diisi dulu teman-teman sambil menunggu pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Yuda Pratama Paulana. Izin bertanya Kang, kenapa rules-nya hanya ada 9? Apakah bisa rules-nya ditambah? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk yang kedua dari lagi-lagi Yogi Chandra. Hal mendasar apa yang membuat Sugeno dan Mamdani sebagai pilihan yang tepat dalam kasus intensitas cahaya ini? Kenapa tidak menggunakan Tsukamoto atau metode yang lainnya? Dari Yogi Chandra. Nah, ini yang pertanyaan terakhir dari Muhammad Iqbal Nugraha. Kang, izin bertanya bagaimana fuzzy logic dapat mempertimbangkan ketidakpastian dalam mengatur intensitas cahaya lampu mobil pada malam hari. Nah, boleh dijawab untuk pemateri yang kedua? Ya, saya izin untuk menjawab yang ditanyakan oleh Kang Yuda Pratama. Kenapa rules-nya hanya ada 9? Jadi untuk standar rules fuzzy logic itu, yaitu dapat ditentukan dengan berapa jumlah variabel dan himpunannya. Nah, untuk penelitian yang kita lakukan ini, kita memiliki 2 variabel input, dan di dalam variabel inputnya itu masing-masing memiliki 3 himpunan. Nah, jadi untuk menghitungnya itu ada caranya, yaitu dengan mempangkatkan jumlah himpunan dengan jumlah variabelnya. Jadi di sini kan ada 3 himpunan dan jumlah variabelnya itu ada 2, jadi 3 dipangkatkan 2 yaitu menggunakan 9. Namun sebenarnya rules-nya itu juga bisa ditambahkan lagi agar datanya itu lebih akurat. Ya, tapi kami hanya menggunakan standar yaitu 9. Mungkin segitu aja Kang untuk jawabannya. Nah, begitu untuk Kang Yuda. Baik Kang, terima kasih. Berarti sesuai dengan kebutuhan ya, kata Kang Yuda. Oke, untuk Kang Yuda, apa sudah jelas? Oh, baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin untuk pemateri dapat melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Kang Yogi Chandra Saputra. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Yogi telah bertanya. Saya di sini izin menjawab mengapa Sugeno dan Mamdani ini sebagai pilihan tepat dalam kasus intensitas cahaya ini, karena sebenarnya sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Untuk Mamdani itu kan karena digunakan hanya cocok dalam konteks sistem pencahayaan lampu mobil. Dan untuk Sugeno itu karena himpunan outputnya kan Sugeno itu konstanta atau hasilnya hanya 1 dan nilai si PWM itu tidak pasti. Jadi metode yang digunakan pada penelitian kami itu di Sugeno itu kan menggunakan singleton untuk di outputnya. Dan kenapa nggak Tsukamoto, karena mungkin dari aplikasi yang kami gunakan di sini kan kami menggunakan MATLAB, dan untuk mendukung dari referensi sebelumnya kan udah menghitung sebuah data yaitu dari metode Sugeno.
Nah, kami melanjutkan untuk mencocokkan dari korelasi yang kami buat itu. Jadi untuk metode Mamdani. Jadi untuk Sakamoto mungkin outputnya terlalu sederhana karena kami sudah mencoba dan mungkin lebih cocok di Mamdani. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Kang Yogi. Baik, Kang Yogi, apakah jelas untuk jawabannya? Baik, Kang, terima kasih banyak katanya. Langsung pertanyaan dari Muhammad Iqbal Nugraha. Bisa dijawab mungkin? Ya, baik Kang. Untuk yang pertanyaan dari Muhammad Iqbal, bagaimana Fuzzy Logic dapat mempertimbangkan ketidakpastian dalam mengatur intensitas cahaya lampu mobil di malam hari? Jadi untuk mengetahui ketidakpastiannya itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kita harus memberikan intensitas cahaya lampu mobil pada malam hari, yaitu misalkan ada beberapa faktor yang tadi sudah diambil, yaitu misalkan intensitas cahaya di lingkungan. Ya, intensitas cahaya di lingkungan ini kan nilainya dapat bervariasi, ada yang gelap, ada yang cukup terang dan terang. Lalu selanjutnya juga ada luas area objek yang akan diteliti, misalkan seberapa jauh area objek itu akan diterangkan. Jadi misalkan jauh, yaitu akan memerlukan tampilan cahaya yang lebih terang. Dan selanjutnya juga untuk misalkan jaraknya itu dekat, maka yang cahaya yang ditampilkan juga cukup terang, redup juga sudah cukup. Mungkin karena ada variabel-variabel yang mempengaruhi ketidakpastian terhadap perhitungan intensitas cahaya lampu mobil di malam hari. Mungkin itu aja Kang yang bisa saya jawab. Nah, bagaimana untuk Kang Iqbal Nugraha, Muhammad Iqbal Nugraha, atas jawabannya dari teman-teman? Oke Kang, terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk sini. Dari Fahd peserta IF, izin bertanya Kang, bagaimana kalau spesifikasi lampu mobil tidak secerah itu intensitas cahayanya? Boleh untuk pertanyaan terakhir? Oke, baik. Terima kasih untuk yang sama FAHD yang telah bertanya. Bagaimana kalau spesifikasi lampu mobil tidak secerah itu intensitas cahayanya? Jadi kenapa kami mengambil outputnya dari voltase itu kan dari kegunaan voltase itu kan ada sebuah tegangan listrik ya. Jadi tegangan listrik itu kan sebuah ukuran dari watt yang mempengaruhi intensitas cahaya. Jadi di mana kalau misalnya lampu dari ukuran watt itu lemah atau rendah, maka intensitas cahaya tersebut bakal lemah atau rendah juga. Jadi semua itu tergantung dari sampel data yang tegangan yang kami rekomendasikan, di mana voltase bisa mempengaruhi terhadap intensitas cahaya lampu mobil. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah jelas atau Oke, mungkin saya rasa tadi, maaf teman-teman, pertanyaan terakhir ya karena mengingat waktu untuk Kang Alif dan tadi ada satu lagi, yaitu pertanyaannya udah dibatasin 4, jadi langsung ke penutupan aja untuk teman-teman dari yang presentasi. Boleh ditutup? Oke, baik. Mungkin
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan adanya kendala di waktu webinar ini berjalan. Semoga yang kami paparkan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan ilmu yang bisa kalian ilmu yang kami paparkan ini bisa kami tangkap untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada moderator. Boleh untuk tepuk tangannya untuk narasumber kedua, teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup untuk narasumber pertama dan kedua telah melakukan pemaparan materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari para peserta yang menarik tadi. Nah, kita kasih tadi apresiasi tepuk tangan juga untuk narasumber. Lalu kita di ujung acara, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar dan bagi Kaprodi yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat kami hari ini. Ini adalah momen yang luar biasa untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam webinar ini. Selama acara ini, kita telah mendengarkan presentasi dan diskusi dari para pembicara yang telah berbagi penelitian dan pandangan mereka terhadap penerapan fuzzy logic terhadap keselamatan berkendara. Saya harap semua yang dipaparkan oleh narasumber dapat menjadi penambah wawasan dan mungkin dapat diterapkan oleh kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, karena tadi dibukanya dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan kepada para hadirin yang telah menghadiri webinar hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang menarik di hati. Saya Rizky Ardiansyah sebagai moderator izin untuk undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat para pemateri, buat panitia juga, buat para peserta yang lainnya. Selamat ya, sudah bisa menyelenggarakan sebuah webinar meskipun dalam penyelenggaraan yang sederhana. Ya, Rizky sudah bagus sebagai moderator. Ya. Wah, kayaknya nanti kalau ada webinar lagi Rizky bisa jadi moderator ya. Ya saya udah dicatat sama Pak Yadi itu. Oh, dicatat Pak. Siap. Ya. Oke ya. Jadi sekali lagi selamat ya, sukses untuk webinar ini meskipun yang pertama bagi kalian kan gitu. Yang pertama ya ini tentu ada evaluasi pasti ya. Ya, di kelompok yang pertama ya bagus kan gitu, sudah tidak nervous gitu ya, percaya diri itu kan gitu. Kelompok yang kedua juga sama, meskipun tadi ada sedikit kendala teknis ya. Kalau dalam webinar kendala teknis pasti ada ya. Nama nggak pasti bukan nama. Webinar nggak pasti ya kendala teknis mah. Oke ya. Nah untuk selanjutnya karena Rabu itu kan kita libur ya, cuti bersama. Nah ini kesepakatan saja, gitu kan, kesepakatan gitu kan. Kalau yang reguler mah tetap hari Rabu, gitu kan, hari Rabu ya untuk sekedar mengisi mah harusnya sih bisa ya. Nah, cuman untuk yang kalian yang kelas karyawan masih mau tetap hari Rabu yang sama atau digeser ke minggu depannya, gitu kan? Nah,
Kalau Rabu semua jamnya nggak usah jam pertama, jam kedua ya. Semuanya di jam pertama saja. Jadi itu yang pertama. Ya sebelum itu saya harapkan sertifikatnya sebelum hari Rabu depan sudah bisa diproses ya. Itu sertifikatnya, jadi tidak menunggu lama ya. Nah, untuk UASnya, nah ini kalau misalkan mau tetap Rabu, ya berarti saya tinggal naikkan saja ya. Ya minimal mengisi daftar hadirnya kan bisa lah ya, cuma 5 menit aja kan gitu. Nah ujiannya nggak akan lebih UASnya nggak akan lebih dari 5 menit kok, gitu kan. Ya jadi itu ya. Jadi gimana, masih tetap Rabu itu saja atau mau ke minggu depannya? Malam takbir. Bisa aja Pak, lebih cepat lebih baik. Saya rasa bisa sih Pak. Iya Pak, Rabu juga nggak apa-apa Pak. Rabu nggak apa-apa ya? Oke. Aman Pak. Oh nanti, tapi nggak perlu jam pertama, jam kedua ya. Di semuanya jam pertama saja ya. Siap Pak. Jadi nanti jangan sampai lupa yang jam kedua. Nanti jam kedua nanti ingatnya sesuai jam kedua, gitu ya, lupa nanti ngisinya. Ya. Oke, jadi Rabu tetap kita UASnya tetap Rabu ya. Jadi silahkan, nggak susah kok. Nggak, orang cuman menyalin saja gitu ya. Gitu ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih juga Pak Yadi sudah berkenan hadir. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan kemas lebih menarik lagi, lebih bagus lagi ya. Jadi berarti tugasnya angkatannya Rizky nanti ya untuk mata kuliah berikutnya. Di ini kita juga sudah mulai tradisinya, kita mulai dari semester kemarin ya, untuk mata kuliah tertentu yang bisa dibuat seminar akan dibuat seminar terus gitu ya. Nah, kalau ada yang bentuknya sertifikasi pasti nanti akan dalam bentuk sertifikasi ya. Ini kita buat polanya akan seperti itu sehingga kalian punya kepercayaan diri dan ternyata kalian mampu kan gitu. Nah, kalian mampu, kalian bisa gitu kan. Gitu ya. Nah, entah nanti ketemu dengan mata kuliah yang lainnya ya, mungkin nanti di mata kuliah Bu Fenia juga sudah mulai diterapkan, mungkin nanti di mata kuliah yang lainnya juga yang sifatnya melupakan keahlian prodi. Nah, itu ya. Mata kuliah yang keahlian prodi ya, itu akan dibuat, akan dicoba untuk seperti itu. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, artikel-artikel yang sudah masuk nanti akan kita seleksi lagi, kita cek lagi ya, mana yang bisa naik untuk dipublish ya. Mana yang bisa dipublikasi, mana yang masih belum cukup untuk dipublikasi ya. Di yang tidak kepilih juga masih ada kesempatan untuk dipublikasi. Begitu kira-kira ya. Terima kasih gitu ya. Terima kasih atas kerja kerasnya ya, Freddy dan kawan-kawan ya, dalam kepanitiaan maupun yang tidak tergabung dalam kepanitiaan. Sukses untuk kita semua ya. Nah, jadi bukan bermanfaat untuk 1-2 orang saja ya, tapi bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Sukses sekali lagi ya. Sukses selalu untuk kita, tetap semangat ya. Nah, tetap tersenyum kan. Kayak Nurdin kan selalu tersenyum gitu kan. Gitu ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Itu saja dari saya. Ya. Itu ya, terakhir jangan lupa ulin. Ya. Libur panjang, ulah pohon ulin. Siapa? Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya izin live. Selamat lanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan.
Baik Pak. Terima Baik, kasih Pak buat bimbingannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bang Agung tuh.